Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafeda Norida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar penelitian pengembangan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan yaitu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan suatu produk atau sistem agar menjadi paling efektif untuk digunakan dalam suatu lembaga pendidikan dan bukan untuk menguji teori tersebut. Namun, Van den Akker dan Blom menjelaskan bahwa research and development juga bisa dijadikan evaluasi sehingga bisa menjadi lebih bermanfaat bagi pendidikan ke depannya. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam penelitian pengembangan. Yang pertama yaitu need assessment. Yang pertama kali harus dilakukan sebelum melaksanakan penelitian pengembangan, maka dibutuhkan penelitian analisis kebutuhan terhadap produk atau sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu produk. Menghasilkan produk yang bersifat hipotetik yang selanjutnya akan dilakukan eksperimen. Yang ketiga yaitu apply. Setelah melakukan berbagai macam uji coba produk dan sudah teruji, maka dilakukan apply atau penerapan pada sistem atau lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian pengembangan. Yang pertama, deskriptif, yaitu menghimpun data untuk menganalisis kebutuhan berdasarkan beberapa hal, yaitu yang pertama, kondisi produk. Apakah sudah ada bahan perbandingan produk yang akan dikembangkan? Yang kedua yaitu kondisi pihak pengguna seperti sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu kondisi faktor pendukung dan penghambat seperti manusia, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan sekitar. Metode yang kedua yaitu evaluatif, yaitu untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba, dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi, baik hasil maupun prosesnya. Berdasarkan temuan uji coba diadakan penyempurnaan. Yang selanjutnya yaitu metode eksperimen, digunakan untuk menguji keampuhan produk yang dihasilkan. Pada uji coba pengukuran baru dalam kerangka pengembangan produk, pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara random. Perbandingan hasil dua kelompok eksperimen menunjukkan tingkat keampuhan dari produk yang dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian dan pengembangan. Tujuannya secara umum yaitu untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dari suatu produk menjadi berkembang dan memberikan kemanfaatan pada situasi pembelajaran di sekolah ke depannya. Sebelum menentukan tujuan dalam penelitian pengembangan, perlu dilakukan dua hal, yaitu yang pertama mengetahui masalah apa yang akan dipecahkan, yang kedua yaitu spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun tujuan penelitian pengembangan menurut Akker, yang pertama yaitu kurikulum, untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan produk dapat bermanfaat untuk masa depan. Yang kedua, tujuan teknologi dan media, yaitu untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan, dan evaluasi berdasarkan situasi. Tujuan yang ketiga yaitu pendidikan guru dan didaktis, yaitu untuk memberikan kontribusi pembelajaran keprofesionalan para guru dan praktisi pendidikan. Sedangkan secara didaktis, penelitian pengembangan bertujuan suatu hal interaktif. Tujuan yang keempat yaitu dalam hal pelajaran dan instruksi untuk mengembangkan lingkungan perencanaan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan menaksir keberhasilan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari research and development. Yang pertama, karakteristik masalah. Masalah dalam penelitian pengembangan ini berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai tanggung jawab profesional dan komitmen terhadap kualitas pembelajaran. Karakteristik yang kedua yaitu pengembangan model, yakni pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga yaitu pengembangan produk.
Validasi untuk melalui uji ahli dan uji coba lapangan terbatas perlu dilakukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dan yang terakhir, proses pengembangan, baik itu pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media. Sekian sedikit yang dapat saya sampaikan dari review materi yang telah saya lihat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.